Oke, kita masuk ke perkembangan sosial dan kepribadian masa dewasa yang nanti akan kita pecah menjadi dua bagian ya, termasuk kita pelajari dewasa awal, dewasa madya atau tengah, atau paruh baya ya. Paruh baya itu yang dewasa tengah, dan dewasa akhir atau lansia. Masa dewasa awal ya, lalu madya atau paruh baya. Jadi paruh baya itu dewasa madya ya. Ada baya-bayanya ini, itu masuk ke dewasa madya. Lalu akhir atau usia lanjut atau lansia ya. Jadi kalau paruh baya itu masuk sini ya, paruh baya. Paruh itu baru separuh ya, bukan paruh baya itu kadang itu kita ingatnya paruh baya itu lansia, tidak, paruh itu separuhnya. Berarti tengah-tengah gitu ya, paruh itu separuh atau setengah gitu ya. Itu ke ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada perkembangan kepribadian menurut Erikson, Robert Butler, Jen Levinson, Costa McCrae, Lovinger, dan Neugarten. Ya, ini teori-teorinya. Lalu perkembangan sosialnya, pekerjaan, keluarga, dan hubungan pertemanan. Oke, masa dewasa awal ya. Masa dewasa awal kalian fokus ke saya dulu ya. Asosiasinya ke Bu Fitri yang anaknya masih kecil gitu ya, karirnya baru awal gitu ya. Oke. Masa dewasa awal, di sini ada tugas perkembangan masa dewasa, stabil atau berubah masa ke anak dewasa itu nanti terkait dengan temperamen attachment-nya, perkembangan kepribadian ini ada Erikson Levinson, perkembangan sosial ini ada beberapa isu ya, dan seterusnya. Ini ada isu-isu yang kita akan bahas satu persatu. Nah, bagaimana sih tugas perkembangan dewasa awal ya? Tugas perkembangan dewasa awal menurut Hedwig Hertz. Jadi ini kalau di skripsi biasanya kita minta gitu ya, tugas perkembangan respondennya itu apa? Nah, bisa menurut Hedwig Hertz atau Santrok. Misalkan kalau di sini dikatakan dewasa awal itu mulai bekerja, ya. Tugas perkembangannya mulai bekerja, memilih pasangan hidup, ya. Lalu belajar hidup sebagai pasangan yang menikah, ya. Menikah itu sudah dalam kondisi hukum negara, ya, artinya sah, ya. Menikah itu dalam arti marriage itu bukan lagi kumpul kebo gitu ya. Nanti kita ada bahasan cohabitation atau satu rumah tapi tidak menikah. Nah, menikah di sini ini yang ada dasar hukumnya, sehingga nanti hak anak itu akan jelas ketika nanti misalkan ada kondisi perceraian dan sebagainya, itu akan lebih jelas. Hak harta itu akan diaturnya lebih jelas. Jadi ada konsekuensi ketika menikah. Menikah itu ada dasar hukumnya. Nanti ketika terkait dengan anak, ya, dan juga nanti terkait dengan kondisi pasca perceraian, misalkan ada perceraian gitu ya, akan ada aturan yang lebih kuat. Lalu mulai kehidupan berkeluarga, ya, jelas. Habis menikah ya berkeluarga ini harapannya sudah ada anaknya gitu ya. Nah, ketika sudah ada anaknya berarti harus dibesarkan anaknya, lalu mengelola rumah ya, manajernya. Jadi kalau ibu rumah tangga itu bahasa kerennya apa? Manajer rumah tangga gitu ya. Jadi dia mengelola itu sebuah manajer. Menjalankan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ya. Misalkan sebagai tadi apa nih, ketua RT, RW, dan bukan, ini menjadi anggota ya. Misalkan masih anggota karena dewasa awal ya. Anggota arisan, anggota PKK dan sebagainya. PKK gitu ya. Menemukan kelompok sosial yang sesuai minat ya. Jadi sesuai minat ini ya bebas gitu ya. Misalkan kelompok sosial memasak ya, untuk lebih mengisi kondisi-kondisi waktu luangnya. Terkait dengan apa nih waktu luang, kita harus punya waktu, pasti kita punya waktu luang, sehingga kita sebisa mungkin ya harus punya minat gitu ya, agar kita salurkan hal-hal di luar kewajiban terkait dengan rumah tangga ya, biar ada tidak bosan dan sebagainya. Temperamennya bagaimana sih dewasa muda ini? Hubungan antara temperamen masa kanak-kanak dan kepribadian orang dewasa ini dapat bervariasi ya, tergantung pada konteksnya. Jadi bisa saja bervariasi. Namun temperamen di masa kanak-kanak terkait dengan masalah penyesuaian di masa awal dewasa. Jadi misalkan saya temperamennya itu easy waktu anak-anak, berarti penyesuaiannya akan lebih mudah ya ketika di masa dewasa, karena masalah penyesuaian ini banyak banget di masa dewasa ya, terkait dengan pasangan ya.
pasangan hidup itu kan seseorang yang berbeda yang tiba-tiba harus kita kerjasama dari bangun tidur sampai mau tidur gitu ya, pasangan. Lalu terkait dengan masalah penyesuaian dengan atasan dan rekan kerja, ya, atasan dan rekan kerja. Habis itu penyesuaian dengan siapa lagi nih? Mertua, ya, keluarga besar pasangan. Nah itu kan orang-orang lain semua, itu orang-orang lain semua dan ditambah lagi dengan tetangga. Nah ini harus disesuaikan semua gitu ya, menyesuaikan. Misalkan tetangganya ada yang punya anak ABK sering gangguin anak kita, nah itu bagaimana sih menyesuaikannya? Apakah dia akan berkonflik atau berdiskusi dan sebagainya dengan atasan kerja, mertua dan sebagainya. Ini kan banyak hal ya, dewasa muda ini banyak ketemu orang baru, banyak banget gitu ya dibanding remaja, dibanding masa sebelumnya. Nah, oke, lanjut attachment. Attachment kan gaya kelekatan ya. Gaya kelekatan pada dewasa awal terkait dengan sejumlah hubungan pola dan hasil perkembangan. Jadi ada pola sama perkembangannya itu ya berdampak pada kelekatan. Misalnya orang dewasa dengan kelekatan aman sering menunjukkan pola hubungan yang lebih positif ya daripada orang dewasa yang kelekatannya itu tidak aman. Misalnya ini kelekatan ya maksudnya. Jadi artinya apa? Yang positif itu cenderung positif, gampang ya seperti itu ya. Ketika dia kelekatannya tidak aman atau apa tuh kata-katanya, kelekatan tidak aman tuh banyak banget ya. Ada avoidant ya, ada yang ambivalen ya, dan ada yang disorganized itu ya, masih ingat ya. Nah kelekatan yang dulu tidak aman itu ternyata ketika dewasa muda dia cenderung punya banyak masalah relasi ya. Jadi kan seperti ini ya, kalau anak-anak itu kan seperti ini, akan anak ya. Ini kan anak, ini dewasa. Saya gambarkan biar lebih mudah. Ini kenapa kok berdampak? Misalkan anak itu kan anak ini dengan ortu ya. Ini anak atau individu itu dengan pasangan, dengan rekan kerja. Banyak tadi ya, ada rekan kerja dan sebagainya. Ini orang-orang dewasa lainnya di sekitar dewasa. Ini jadi individu. Kalau ininya positif, di sini nanti akan cenderung baik-baik saja. Tapi kalau di sini sama orang tuanya attachment-nya tidak baik, cenderung nanti juga tidak baik pada relasi sosialnya. Siapa aja ya tadi, banyak banget tadi ya relasi sosialnya, pasangan, atasan kerja, rekan kerja, mertua, tetangga, itu akan berdampak. Jadi kalau gampangannya itu kalau curigation ya, curigation itu gampang curiga, tidak trust ya, sehingga nanti dia juga akan mudah curigation gitu ya pada siapapun. Misalkan HP pasangannya diutak-atik, dibuka-buka, itu tanda bahwa dia itu tidak attach ya, tidak percaya, tidak memiliki rasa percaya pada kelekatan amannya tidak baik dan sebagainya, sehingga ya yang terjadi gampang curiga dan sebagainya. Itu salah satu bentuk attachment-nya buruk ya, atau dia tidak bisa menjadikan afeksi cinta kasihnya itu sebagai landasan hubungan kepercayaan relasi begitu. Ini banyak sekali nih dewasa-dewasa yang merasa baper tingkat tinggi dan sebetulnya karena belum selesai ya masalahnya dengan orang tuanya itu terdampak ternyata gitu ya. Oke. Bisa nggak Bu diperbaiki? Bisa gitu ya, dengan cara memaafkan keadaan dulu orang tuanya, mengenali diri yang lebih baik ya. Dengan proses itu insya Allah anak yang dulu yang belum tahu apa-apa sekarang sudah dewasa pasti dong bisa berubah. Masa nggak move on gitu ya dari anak-anak yang dulu otaknya sekian, sekarang otaknya bertambah, pengalaman bertambah, masa nggak move on? Berarti kalau belum memaafkan, orang dewasa ini masih mengakui bahwa dirinya itu anak-anak gitu. Tapi kalau dia bisa move on dengan segala kejadian yang ada pada dirinya, life event gitu ya, life event yang terpapar pada dirinya, ya seharusnya sudah bisa menerima keadaan-keadaan masa lalunya begitu ya. Itu perlu sesi-sesi konseling. Perkembangan kepribadiannya bagaimana? Kita lihat. Menurut Erik Erikson itu psikoseksual atau psikososial? Psikososial, Ibu. Ya, psikososial itu terkait dengan intimacy atau isolation gitu ya. Intimacy itu bagaimana sih? Intimacy itu sebetulnya ada perasaan ujung-ujungnya itu terlibat dalam hubungan suportif atau menikah ya. Membangun hubungan dekat dan penuh kasih sayang dengan orang lain.
Jika berhasil, maka akan terbina hubungan yang kuat, dan jika gagal akan kesepian atau terasing. Ya. Putus nyambung termasuk apa? Ya, kalau akhirnya putus, berarti ya terasing. Tapi kalau akhirnya nyambung terus, ya tergantung ya putus nyambungnya, endingnya bagaimana gitu. Jadi mudah-mudahan endingnya yang nyambung terus gitu ya, supaya nanti bisa mencapai intimasi ya. Kemampuan seseorang untuk terlibat dalam hubungan suportif, jadi saling mendukung ya. Jadi cinta menurut siapapun, versi apapun, sebetulnya kalau menurut psikologi adalah hubungan yang saling mendukung ya. Mendukung secara apa? Secara emosi. Kalau dia lagi sedih dihibur, kalau lagi senang diafirmasi, semakin dikuatkan. Aku dapat ini, oh, alhamdulillah kamu yang hebat, kamu yang pantas ya, dikuatkan, alhamdulillah. Dan tapi kalau emosinya negatif juga diafirmasi dengan hal yang positif. Lalu dukungan secara finansial, dukungan tuh banyak banget ya, dukungan secara prasarana, alat-alat gitu ya, dan dukungan secara fisik, mau manjat genting nggak bisa, terus dibantu. Nah, hubungannya harus suportif gitu ya. Menurut versi apapun boleh, tapi menurut psikologi adalah misalkan cinta ya, cinta love adalah yang suportif ya. Ketika dia mau berkorban, mau mendukung, berarti dia sudah mau terlibat hubungan dekat dan penuh kasih sayang, afeksi ya. Tanpa harus meleburkan jati dirinya. Tadi ya misalkan psikologi, saya menikah dengan orang ekonomi, ya dia paham ekonomi, saya paham psikologi. Namun ada hal yang beririsan. Misalkan ketika seseorang bermasalah ekonominya, pasti dia bermasalah psikologinya. Tapi belum tentu ya kalau sifatnya qanaah, menerima gitu ya. Uang sedikit apapun dia bersyukur sehingga masalah psikologinya nggak muncul, ya sangat mungkin terjadi. Namun seperti itu ya contohnya, tanpa harus meleburkan. Saya pahamnya psikologi ya psikologi, yang penting well-being, sejahtera, lahir batin gitu ya. Nah, yang ekonomi ini ya yang penting ngirit gitu ya. Kalau ekonomi kan ngirit ya Mas Mbak ya. Jadi kalau teman-teman besok menikah sama orang ekonomi, ya prinsipnya kan keluarnya tuh sedikit, dapatnya banyak gitu kan. Prinsip ekonomi seperti itu. Tapi kalau prinsipnya hukum lain lagi dan sebagainya. Jadi menikah itu tanpa harus meleburkan jati dirinya. Jati diri itu gampang. Jati dirinya itu belajar apa sih selama ini dia gitu kan. Identitas yang terbentuk selama ini dia apa, belajar agamanya apa, belajar pengalamannya apa, dan sebagainya. Itulah nanti kalau kalian lupa apa aja, itu baca Marsia ya. Profesional, religi, karir, dan sebagainya. Lalu isolation berarti hubungannya kurang kokoh, ya, kurang kokoh, tidak adanya keterbukaan, dan akibat tidak tersayang krisis identitas. Jadi krisis identitasnya itu tidak selesai, dia confusion, bingung gitu ya. Kan kalau yang remaja itu masih ingat ya apa ya, identity achieve, identity ya itu dia mantep banget memilih itu karena sudah eksplorasi, sehingga dia paham besoknya harus kemana, dan itu harus paham gitu ya. Lawannya kan dia confused ya, bingung. Ketika dia bingung arahnya kemana, ya cenderung bingung juga terhadap pemilihan pasangannya begitu ya. Jadi paham ya larinya kemana. Jadi achieve itu saya mantep sekolah S2 dulu, cari kerja dulu, nanti baru menikah. Misal kalau si cowoknya begitu gitu ya, kalau identity achieve-nya si cowok misalkan. Nah, berarti nanti dia akan paham gitu, mulai pacarannya berarti nanti pas waktu S2, siapa tahu ketemu sesama yang lulusan S2, misalkan seperti itu. Nah, berbeda dengan identity yang confused, bingung. Habis ini gue mau kemana nih, habis kuliah, mau skripsi, habis itu mau ngapain, dan sebagainya, mau kerja apa, mau kemana, apa, dan sebagainya, bingung. Nah, ketika bingung, biasanya juga akan bingung gitu ya, mendekati lawan jenisnya pun juga nggak berarah. Karena apa? Secara utuh, identitas dirinya aja labil, arahnya itu masih serong-serong kemana, apalagi ketemu dengan orang gitu kan. Ini kan orang baru ya, misalkan pacar, orang baru gitu ya, orang baru atau pacar. Nah, ketemu orang baru dia juga akan nggak settle karena dirinya belum settle. Jadi Anda paham ya kenapa kalau pacaran nanti aja gitu, karena kita harus ketemu sama orang yang sudah settle dulu gitu ya, sudah settle dari dirinya. Ketika ketemu kita tuh dia juga kita nanti menikah setelah saya kerja ya gitu-gitu. Jadi kita nggak boleh pacaran yang keluar batas dan macam, kita harus menjaga. Nah, itu orang-orang yang identity achieve-nya bagus ya. Nah, kalau yang tidak bagus ya tadi kita pacaran yuk gitu-gitu. Nah, akhirnya pengembangan dirinya nggak maksimal gara-gara banyak pacarannya, karena terbentuk dari confuse ya. Dia tidak settle terhadap dirinya sendiri. Remaja yang seperti ini itu yang banyak menimbulkan masalah gitu ya, yang gagal karirnya, bukan gagal, misalkan terlambat karirnya, ataupun bahkan biasanya kalau karirnya gagal cenderung akan
menimbulkan banyak masalah ya. Seperti apa nih? Pengangguran itu kan banyak kriminalitas ya. Dia lapar tapi butuh makan. Akhirnya ya kriminalitas. Oke. Nah, Levinson, life structure, struktur kehidupan masa dewasa awal dimulai ya. Dewasa awal dimulai saat lulus SMA, saat usia 17 sampai usia 40-an. Ini kata kuncinya Levinson. Teorinya ini tokohnya ya. Terbagi menjadi masa transisi dewasa awal, ya, transisi ya kata kuncinya 17 sampai 22, lalu memasuki struktur kehidupan usia dewasa awal 22 hingga 28, lalu masa transisi usia 30-an. Tercapai titik puncak struktur kehidupan masa dewasa awal usia. Jadi ini Anda ya mau nggak mau ya harus dihafalkan dulu ya, Mas, sabar gitu ya. Ketika saya ditanyain teori-teori juga nggak begitu hafal, tapi kalau ditanyain dewasa ngapain aja paham. Tapi karena Anda sedang belajar ya ditelan gitu ya, dipaksa masuk dulu gitu ya. Oke. Transisi masa dewasa awal 17 sampai 22 tahun ya, transisi kata-katanya transition itu dia belum sepenuhnya gitu ya. Dia masih sedikit membawa. Kata kunci transisi ini sebetulnya belum sepenuhnya ya. Belum sepenuhnya, tapi juga masih membawa yang sebelumnya. Masih membawa. Masih terbawa yang sebelumnya. Ya. Dia mulai meninggalkan kehidupan masa remaja. Usia 17-22. Anda nih di usia ini ya, masa transisi kan Anda di usia ini ya. Anda itu mulai meninggalkan kehidupan masa remaja yang dulu tuh serba sama, ya nggak sih ya? Dulu serba sama pakaiannya atau serba sama komunitasnya, serba sama favorit dan sebagainya. Biasanya remaja identik dengan konformitas ya. Namun sekarang sudah mulai ditinggalkan. Kamu suka kegiatan ini ya, sok atau ikut, kalau saya ikut ini gitu ya, terserah gitu kan. Lalu mulai menyiapkan kerangka bangun kehidupan masa dewasa. Kerangka bangun itu nanti kapan sih melanjutkan pendidikan atau mulai berkarir, bahwa Anda kuliah di psikologi itu mulai tahapan karir yang pertama gitu ya, sudah merekognisi kuliah S1 di psikologi itu sudah mulai tahapan berkarir Anda sebetulnya. Ya. Membuat rencana awal untuk kehidupan masa dewasa. Rencana awal untuk kehidupan dewasa Anda punya dong nanti, kalau kalian mau gitu ya, Anda buat aja lah. Misalkan ya, Anda punya gabus ya, ini lulus S1 ngapain? Lulus S1. Pengalamannya yang dibutuhkan itu apa sih? Misalkan pengalaman S1-nya itu apa? Nah, itu kalian konsultasi ya, boleh sama Bu Fitri, lebih baik sama DPA Anda. Memang pengalaman yang dibutuhkan itu lomba, ikut konferensi, ikut penunjang karir Anda, ikut magang, ya, ikut apapun, tapi jangan usahakan bervariasi. Kenapa sih bervariasi? Karena nanti pengalaman Anda akan lebih komprehensif ya. Oh begini tuh rasanya ikut konferensi, misalkan konferensi akademik. Nanti terkait dengan pengalaman lomba bisnis, misalkan Anda ikut lomba PKM tapi di bidang bisnis startup gitu ya. Itu dapat dana 15 juta. Kalian mau mengembangkan bisnis di PKM itu ada. Lalu misalkan terkait apa? Nah, jadi pengalaman itu termasuk untuk membuat rencana awal ya. Nanti kalian lebih pengalamannya lebih apa, rezekinya di mana, pengalaman itulah yang akan sudah masuk ke otak Anda sebagai pengalaman. Jadi pengalaman yang Anda lakukan itu kalau di otak ini ya, itu sudah ada sarafnya yang terjalin. Ini pengalaman-pengalaman. Besok ketika masa dewasa, ini kan pengalaman ya. Pas waktu dewasa nanti rezekinya di mana? Kebanyakan rezekinya yang sudah kita lakukan. Karena bukan hal yang baru, begitu kan ya? Ikut asisten dosen, ikut apapun ya, sehingga kalian sudah menjejakkan ya saraf mielin ke otak terkait pengalaman Anda, sehingga nanti Anda dewasa, begitu waktu untuk memulai karir, Anda sudah punya pengalaman yang itu. Biasanya karirnya itu ya terkait dengan pengalaman yang Anda lakukan. Makanya isi pengalaman itu terkait dengan cita-cita yang sebetulnya ingin Anda gapai, gitu ya. Kalau ingin jadi psikolog ya banyak menjadi relawan, volunteer dan sebagainya. Memisahkan diri secara emosional bukan secara fisik dengan keluarga. Jadi sudah mulai ya memisahkan diri secara emosional. Artinya apa? Curhatnya itu ke teman ya, curhatnya bukan lagi ke orang tua. Curhatnya sudah mulai ke teman. Contoh dari memisahkan diri secara emosional. Memasuki dunia dewasa 22-28 tahun, periode membangun kerangka kehidupan individu ya.
tempat tugasnya apa? Membangun impian dan meletakkannya di salah satu tempat dalam kerangka kehidupan. Jadi ini ada impiannya. Impian Anda berapa bolehnya? Boleh banyak ya. Dulu saya punya impian 2, yang kesampaian 1 misalkan. Nah, Anda juga punya impian ya. Impiannya kenapa harus banyak? Ya kita banyak pengalaman supaya nanti banyak pilihan gitu kan. Achieve itu kan gitu ya. Achieve itu banyak eksplorasi. Identity achieve itu dia harus banyak eksplorasi sehingga nanti memutuskannya itu nanti akan lebih mudah. Oh, ternyata saya impiannya lebih tepat yang itu. Misalkan usaha ya, punya usaha. Jadi psikolog, praktisi atau akademisi atau terkait dengan pengasuhan dan sebagainya. Nanti Anda dipilih yang mana, itu banyakin pengalamannya dulu gitu ya. Bukan tiba-tiba gitu ya. Yang dikatakan achieve itu kita punya banyak pengalaman dulu, baru nanti kita pilih begitu ya. Saya pernah berusaha, pernah, usahanya macam-macam, pernah gitu ya. Menjadi praktisi volunteer, pernah gitu ya. Sering gitu ya. Terjun waktu kuliah S1 saya menjadi volunteer dan ke masyarakat itu sering banget gitu ya. Asisten dosen sering gitu ya, ternyata yang lebih cocok ke asisten dosen misalkan, lebih ke dosennya. Nah, pengalaman-pengalaman itu harus ada dulu di diri Anda. Berapa porsinya biasanya itu terkait dengan passion Anda gitu. Biasanya lebih banyak mana itu biasanya terkait dengan passion, dan passion itu biasanya mendekati ke impian. Jadi jangan bilang Anda atau individu itu ingin ke Jakarta gitu ya, tapi sama sekali belum pernah tahu Jakarta. Nah, itu kan tidak mungkin. Berarti kita harus tahu di Jakarta itu berapa sih, kesulitannya apa sih, itu kita harus dalami dulu sebelum nanti ke Jakarta. Gitu kan ya. Impian perasaan kedirian seorang dalam kehidupan masa dewasa dan unsur utama kerangka hidup ya. Membentuk hubungan mentoring. Mentoring itu punya suatu mentor, misalkan saya dulu usaha itu dulu saya diajari oleh kakak angkatan saya gitu ya. Jadi mentor itu saya punya guru tapi spesifik di bidang apa, misalkan di bidang usaha, di bidang apa gitu ya. Memulai karir, memulai buang ke kasih sayang, menikah dan berkeluarga. Jadi di usia-usia dewasa awal ya. Transisi usia 30-an, nah individu melakukan evaluasi ulang terhadap struktur. Dievaluasi ulang nih di usia-usia. Saya kebetulan masuk usia ini ya. Dievaluasi ulang. Apakah yang saya lakukan sekarang itu sudah sesuai? Oke, misalkan sudah gitu ya. Apakah perlu dilakukan modifikasi? Tentu. Ternyata evaluasi ulang saya ternyata karir sama keluarga itu lebih penting keluarga misalkan ya. Nah, itu harus dievaluasi. Bagaimana menata pekerjaannya, bagaimana mengatur kehidupan keluarga dan sebagainya, itu harus dilakukan modifikasi atau perubahan atas evaluasi ulang. Evaluasi itu harus ada data ya. Data A, data B, data C itu evaluasi. Saat individu menyesuaikannya, ada pilihan menikah, bercerai, atau berganti profesi. Nah, misalkan tadi semakin ke sini kok semakin pusing ya ngurus anak, misal keluarga ini bisa aja nanti individu itu resign atau pindah kerja. Nah, jadi tergantung Mbak konteksnya, apakah ketemu dengan suami yang sangat suportif gitu ya, atau suaminya tuh kan kamu kerjaannya banyak misalkan. Nah, itu berarti kan tidak suportif ya. Nah, tergantung. Jadi evaluasi ini tergantung data-data ya, apakah pasangannya atau keluarga besarnya atau dari fisiknya. Jadi dianalisa data SWOT ya. Strength, weakness, opportunity sama threat nih, ancaman, peluang, kelemahan sama kekuatannya kita tuh diukur ya. Apakah sumber daya yang kita miliki termasuk pasangan, apakah anaknya sehat atau sakit-sakitan, itu kan juga data. Data ini harus dievaluasi ulang dan dia akan memutuskan, akan dipilih menyesuaikan struktur-struktur tersebut ya. Misalkan seperti itu. Jadi saya punya kawan dosen gitu ya, resign gitu karena memang amanah anaknya ini sering sakit ya. Sering sakit-sakitan dan itu sering banget gitu, dan akhirnya memutuskan untuk resign. Nah, itu evaluasi ulang biasa di tahun-tahun masa transisi usia 30-an. Masa menjadi serius dan realistis setelah menguji coba pilihan hidup beberapa tahun sebelum memantapkan diri di usia 30. Jadi masa menjadi serius ini ketika resign atau ketika bertahan atau menikah dengan orang tua atau bercerai, itu dia akan semakin mantap gitu ya. Karena sudah melalui trial error tadi ya.
uji coba macam-macam, realistis dan lebih realistis itu ya sesuai dengan keadaan dia gitu. Keadaan dia dan orang lain ternyata dia sudah menyadari di usia dewasa ini ya, sudah menyadari bahwa kehidupan dia dan orang lain tidak bisa disamakan ya, karena konteksnya sudah sangat berbeda ya. Tempat kerjanya berbeda, pasangannya suportif atau tidak berbeda, anaknya kondisi sehat atau tidak yang berbeda dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu. Kalau ini menurut Lovinger, ego development, bagaimana sih perkembangan terkait dengan egonya? Setiap individu mengembangkan pemahaman yang lebih akurat tentang diri dan tentang hubungan orang lain. Kan ego itu kan terkait dengan prinsip dia itu berinteraksi dengan orang lain, egonya itu akan bermain gitu kan, egonya ini akan memainkan peran yang penting. Ada 6 tahapan, namun tidak semua orang melalui tahapan tersebut. Ada conformist, self-aware, conscientious, individualistic, autonomous, dan integrated ini ya. Nah, masa dewasa awal ini masuk yang sampai self-conscientious nih ya. Antara tahap konformis dan tahap konsensus, tahap konformis ini memandang kehidupan secara stereotipik ya, sebagai upaya mengklasifikasikan pengalaman manusia agar mereka bisa hidup menjadi bagian dari pengalaman tersebut. Jadi konformis itu contohnya yang penting saya itu taat sama norma masyarakat misalkan. Itu konformis. Menjadi bagian dari masyarakat yang berguna bagi nusa dan bangsa ya, beriman, beramal soleh dan sebagainya, itu konformis gitu. Konformis itu yang sudah disepakati norma masyarakat apa itu kan menjadi orang yang baik ya, menjadi orang yang seperti itu. Nah, itu dia akan sudah sangat konformis terhadap lingkungannya. Self aware, memahami dan menerima perbedaan individu, memahami keragaman perasaan. Nah, ini sudah mulai self aware tadi yang sudah saya katakan, ternyata terkait dengan teori yang sebelumnya gitu ya. Yang tadi saya katakan di sini ya, itu menjadi serius sebetulnya realistis ini ya, bahwa satu teori dengan teori lainnya bisa nyambung ya. Self aware ini ya tadi ya sudah bisa memahami dengan lebih baik ya kondisinya ya. Ketika orang sudah memahami dirinya, dia akan lebih menerima perbedaan gitu ya. Oh, saya itu suka bakso. Kenapa sih ada suka orang soto? Ya karena saya suka bakso, berarti ada orang yang suka yang lain, boleh dong karena saya suka punya bakso kok misalnya. Begitu juga dengan saya kerjanya ini, kamu kok ibu rumah tangga, atau saya kan lebih bagus ibu rumah tangga, kamu kok kerja dan sebagainya. Jadi pilihan-pilihan itu akan lebih disadari gitu ya, bahwa orang itu akan semakin berbeda ya. Lalu tahap conscious, kemampuan mengapresiasi orang lain sebagai individu dalam hubungan yang bersifat timbal balik gitu. Jadi mengapresiasi orangnya akan semakin bagus. Jadi bukan hanya self aware saja. Kalau self aware ini baru saja oke, saya dan tetangga saya beda. Dia suka kendaraan merek A, saya kok merek B. Ya terserah juga ya. Dia suka berkebun, saya beternak dan sebagainya. Nah, itu masih self aware. Tapi kalau sudah sampai mengapresiasi, berarti sudah egonya tuh sudah turun ya kan ya. Coba Anda tuh bilang, Masya Allah, temanku hebat ya, dia bisa lomba misalkan. Nah, ketika Anda sudah bisa mengapresiasi, berarti sudah sampai tahap ini. Tapi kalau baru sampai bilang, ya dia memang bisa menang lomba karena dia kan ini, dia masih self aware, baru bisa mengidentifikasi bedanya. Tapi kalau bisa sampai mengapresiasi itu tahapan yang lebih bagus ya, tahap conscious. Oke lanjut. Nah sosialnya bagaimana? Intimate relationship, ya, the foundation, membina hubungan dekat. Intimate itu apa sih? Intim itu intim ya, dekat. Intim itu dekat. Membina hubungan dekat, intimate, merupakan tugas penting masa dewasa awal. Ya, hubungan dekat. Nah, dewasa awal ya. Dan kebalik ya Mbak ya. Jadi kalau remaja, ya remaja itu hanya mengembangkan relasi, belum hubungan dekat. Ya, relasi itu diperbanyak, berteman gitu ya. Jadi jangan kebalik, nanti remaja hubungan dekat, lalu pas waktu dewasa malah yang teman biasa. Nah, jangan kebalik. Jadi ya udah kita ikut teori aja gitu kan. Berarti berbagi informasi ini sudah mulai diutarakan ya. Misalkan berbagi informasi pribadi itu
ya saya suka ini loh, saya tuh nggak sukanya itu, besok saya tuh punya pasangan yang ibu rumah tangga loh, kamu besok jangan kerja. Nah itu harus kita explore gitu ya. Kalau saya dulu saya udah nyari, misalkan saya tuh nggak suka rokok, kamu suka rokok nggak? Saya nggak pernah merokok gitu ya. Oke, cek gitu ya. Saya pengen kerja gitu ya. Tapi kerjanya seperti ini yang bisa lebih agak fleksibel, lebih banyak lembur di rumah pun nggak masalah. Yaitu ini misalkan, boleh nggak kerja gitu? Oh, ya nggak apa-apa asal dan sebagainya dan sebagainya. Ada self disclosure di situ ya. Artinya bahkan penyakit turunan ayah ibunya dikeluarkan. Misalkan ayah saya tuh genetisnya ini, kamu ada nggak genetis yang akan ada nanti kan akan memunculkan potensi di anak misalkan itu lebih besar. Bukan berarti kalau ada masalah penyakit lalu kita tidak jadi gitu ya, bukan berarti, tapi self disclosure itu penting ya untuk mempertimbangkan berbagai hal resiko yang bisa kita antisipasi ya. Jadi lebih baik kita tahu buruk-buruknya banyak untuk menjadi antisipasi ya. Karena kita sudah tahu daripada taunya di tengah-tengah ya, itu lebih tidak baik. Saling memenuhi kebutuhan pasangan ya. Saling memenuhi kebutuhan pasangan. Jadi harapannya ya ini kan sudah intimasi ya, sudah intimasi ini kan sudah menikah. Sudah saling memenuhi kebutuhan pasangan. Penerimaan yang saling menguntungkan ya. Jadi saling menguntungkan ya. Harus di psikologi tuh harus sejahtera. Jadi kalau kalian paham ilmu budaya sama ilmu agama itu berbeda ya teman-teman ya. Kalau agama itu ternyata wanita tuh sangat dimuliakan ya. Agama itu bahwa kalau bisa yang nyari nafkah laki-laki itu agama. Laki-laki membantu urusan rumah tangga ibunya itu agama. Tapi kalau budaya kebanyakan yang masak, yang ngurus rumah tangga adalah perempuan. Nah, itu adalah faktor bentukan budaya ya. Kita harus kuatkan sebelum kita menikah tuh ilmu-ilmu agama, hak kewajiban suami istri menurut agama ya. Kalau kita sedang belajar psikologi ya ini teorinya ya, saling menguntungkan, ada rasa hormat ya, ada rasa saling memiliki. Misalkan dia sakit ya kita juga ikut merasa sakit dan sebagainya. Tapi kalau secara agama saran saya ya ketika Anda pasangannya mungkin agamanya kurang, kita perlu belajar kepada orang lain gitu ya. Supaya kalau ada masalah apa-apa kita benderanya sama, benderanya agama, bukan bendera satu psikologi. Oh, menurut psikologi harus begini nih. Nanti dia belajar ilmu ekonomi, bagaimana ilmu ekonomi dalam mengatur keuangan rumah tangga ya. Dia menggunakan bendera itu. Nah, benderanya kan bisa beda-beda, nggak ketemu kan jadinya. Nah, lebih baik kita belajar agama. Agama Islam yang dari budaya apapun, bahkan pernikahan lintas negara pun ketika kiblatnya sama, benderanya sama dalam menyelesaikan masalah gitu ya, ya akan ketemu gitu ya, akan ketemu karena di sini Islam. Gitu ya. Menurut Islam itu bagaimana? Kalau ada masalah seperti ini, mana yang diprioritaskan? Gitu ya. Oke, ini intermezzo ya, karena nanti di slide khusus terkait dengan perkembangan Islam itu akan dibahas secara lebih holistik ya. Terbangunnya hubungan yang kuat, stabil, dekat, dan kepedulian yang tinggi merupakan motivator ampuh powerful perilaku manusia. Jadi hubungannya itu harus kuat, stabil, dan peduli ya. Oke, lanjutnya menyelesaikan konflik dengan orang tua secara baik atau mengulang konflik ketika berinteraksi dengan teman, rekan kerja dan pasangan. Jadi di sini ada pilihan gitu ya, menyelesaikan konflik atau mengulang konflik gitu ya, menurut intimate relationship. Jadi lebih baik yang mana ya, konflik itu sejatinya tidak pernah berulang gitu ya. Sepemahaman saya hidup gitu ya, konflik itu pasti berulang, tetapi bukan berarti terus konfliknya itu ditiadakan. Tidak, ketika konflik itu hadir, konflik 1 hadir, konflik 2, konflik 3, mudah-mudahan ini ada pola yang sama, meskipun muncul ini akan intensitasnya ini misalkan konfliknya 100% ketegangannya, jadi ini sudah berkurang 80% karena sudah ada pola yang kita pelajari. Bisa jadi muncul lagi, nanti akan lebih rendah lagi intensitasnya. Lalu muncul lagi konflik 4 ini bisa jadi ada konflik sumbernya yang berbeda. Jadi ini kembali 80% lagi, tapi ternyata ada konten yang berbeda, ada penyebab yang berbeda lagi, yang itu harus kita segera pelajari polanya. Jadi
konflik itu bukan dipadamkan ya, bisa jadi sangat berulang gitu ya. Namun bagaimana konflik itu dipelajari dan diselesaikan, ya. Mencari kedekatan fisik dan emosi ketika berhubungan dengan teman sebaya dan pasangan romantisnya. Jadi selalu ingin deket-deketan ya. Kalau ada isu long distance relationship itu kan jauh, Bu. Bagaimana? Ya berarti itu tidak sesuai dengan teori psikologi, bahwa kalau di teori psikologi ya kalau bisa intimate relationship ya harus dekat secara fisik. Secara agama bagaimana? Kalau secara agama kan kita tahu ya ada hak batin ya, nafkah lahir dan batin. Nah, nafkah itu harus dipenuhi menurut kisah sahabiah itu, bahwa kalau perempuan itu ternyata kebutuhan secara kebutuhan secara fisiknya itu, kalau perempuan itu dikatakan itu terkadang 4 bulan ya, 4 bulan. Jadi 4 bulan ini harus melakukan hubungan pasangan suami istri, karena itu adalah nafkah gitu ya, nafkah yang diberikan oleh suami. Nah, itu ada dalam Islam tuh ada gitu ya. Lalu emosi ketika berhubungan dengan teman sebaya. Jadi memang harus dipenuhi ya emosinya, tidak hanya video call ya, kalau long distance. Bagaimana nanti caranya, Bu, supaya tidak LDR? Ada caranya gitu ya. Kalau yang kalian perempuan, wahai perempuan ya, kalau bisa nyari kerjaan itu yang jangan tetap dulu sebelum jodohnya datang. Karena kita kan tidak pernah tahu, karena kita tidak pernah tahu, kita banyakin doa gitu ya. Kita banyak doa, ya Allah mudah-mudahan saya sambil menunggu jodoh saya diberikan pekerjaan yang bisa tanda tangannya itu kontrak dulu, nanti kita bisa resign kapanpun. Karena kalau sudah tetap biasanya ada penalti ya. Kalau keluar dari UI itu banyak banget, Mbak. Lebih dari PNS. Penalti itu denda keluar dari pekerjaan tetap. Nah, harapannya seperti itu. Supaya apa? Kalian jangan sampai tetap dulu yang perempuan ya, baru nanti ketemu jodohnya itu PNS di Medan, kalian PNS di Jogja misalkan. Nah, itu rezeki kan, Bu? Ya rezeki, tapi kita bisa antisipasi sebetulnya gitu ya. Kita bisa antisipasi dengan ilmu, dengan wawasan, diskusi dan sebagainya. LDR ini bagaimana sih cara mengantisipasinya? Banyak. Memang harus dikorbankan salah satu ya, lebih pilih mana, hubungan pasangan suami istri atau kerja, itu memang harus diprioritaskan. Oke ya. Hubungan dekat dapat meningkatkan keterampilan apa? Kesadaran diri, empati, komunikasi emosi. Mengkomunikasikan emosi itu susah ya teman-teman ya. Jadi kita harus berlatih bahwa saya tidak suka, saya suka, itu harus dilatih tapi dengan cara yang baik ya. Karena apa? Kebanyakan emosi ini dipendam ya, lalu diceritakan sama orang yang nggak tepat. Jadinya gibah berjamaah gitu ya. Orangnya tidak tepat. Nah, dia itu tidak problem solver ya, tidak problem solver. Orang yang tidak tepat ini menjadi banyak masalah lagi. Lebih baik emosi ini dibilangin aja, asertif itu apa sih? Kita ungkapin aja perasaan kita dengan tegas, namun dalam kondisi yang santuy, yang kalem gitu ya. Misalkan tadi pagi gitu ya, saya nggak suka kalau misalkan makanan itu soto, karena perutnya belum siap yang makan berat. Misalkan namanya Abi atau Yayang, gitu. Yang ternyata saya kok bisa gini-gini, itu disampaikan. Daripada mukanya jutek, suaminya bingung ya, nanti saya akan cerita muka otak suami itu dia sangat fokus ya, sedangkan perempuan itu banyak kode-kode nggak jelas gitu. Nah, ini kita harus latih, kita harus paham kita gimana cara ngomong ya, laki-laki gimana cara memahami wanita gitu ya, ternyata harus diurai satu-satu. Nah, perempuan juga harus jelas, tegas latihan gitu ya, asertif. Saya nggak suka gitu, daripada tidak bilang tapi emosinya banyak di belakang, mukanya muncul dalam muka yang jutek. Nah, laki-lakinya ini bingung, kamu tuh kenapa gitu ya, tadi salah apa, tapi nggak bisa ngomong, jadinya marah gitu ya, jadinya marah juga, dan aku nggak suka kayak mukanya kayak gitu ya. Nah, si perempuannya bingung, tadi muka aku sedih kenapa ya, tadi muka aku jutek kenapa ya, dia sudah bercampur aduk dengan masalah-masalah lainnya, dengan masalah anak, dan itu menjadi rumit permasalahan rumah tangga itu, karena sebetulnya emosi tadi nggak mudah disampaikan. Nah, perempuan harus berlatih seperti itu, gitu ya, berlatih untuk mudah menyampaikan emosi dengan baik, dengan tegas. Maunya apa, nggak sukanya di mana, terus saya harus apa sebagai pasangan, gitu ya. Kita akan lebih straightforward, lebih jalan lurus. Oke, saya harus begitu. Nah, si laki-laki itu lebih suka seperti itu daripada harus menebak-nebak yang nggak jelas di wilayah hutan yang serba belantara, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh.
membuat keputusan terkait seksual. Gitu. Misalkan ya, bilang si dewasa ini ya harus bilang kapan aku capek, kapan aku nggak capek, gimana caranya nggak capek, itu mah harus bilang. Kan kalau sudah sibuk kerja ngurus anak, biasanya permasalahan ini akan menjadi lupa, dan ini padahal dalam Islam itu kunci gitu ya, hak-hak satu sama lain, dan itu harus dipenuhi. Dan bahkan kalau wanitanya tidak mau, dia bahkan dilaknat oleh malaikat ya sampai nanti subuhnya. Dan jadi sebegitu hebatnya Islam itu mengatur gitu. Jadi kita harus komunikasikan juga keputusannya kita tuh kapan sih waktu yang baik, itu harus memang susah, memang apa ya, bukannya tabu tapi harus dikomunikasikan, karena kita harus self disclosure ya, melalui pasangan tuh harus mengungkap apa yang suka dan tidak suka supaya bisa disesuaikan. Konflik ya diselesaikan ya, bukan malah ngobrol konflik ya di status media nggak jelas ya. Saya sering menemukan masalah seperti itu. Mempertahankan komitmen ya, komitmen ini banyak landasannya karena agama, karena sudah punya anak dan sebagainya. Tapi ya lillahi ta'ala, kita memang kalau sudah mulai punya pasangan ya, ini pasangan gitu ya, ini suami, ini istri, ini jadikan Allah gitu ya. Saya masak itu bukan istri masak itu untuk suami, bukan. Saya masak karena Allah nanti suka, karena Allah suka suaminya itu ridho sama suaminya, istrinya. Jadi tujuannya ke Allah. Begitu juga ketika suami capek mencari nafkah, itu karena nafkah itu adalah jihad, katakan Allah. Dia akan mengejar jihadnya Allah, gitu ya. Dengan berpedoman pada Allah, cinta segitiga sama Allah, gitu ya. Nanti akan lebih mudah. Istri itu hanya kena dampaknya aja, gitu. Karena dia semangatnya ke Allah. Oh, Allah itu suka kalau anak-anak itu diopeni gitu ya. Kalau anak-anak itu diasuh dengan baik, ketika Allah suka itu berarti kita mengejar itu, nanti anak-anak tuh hanya dapat bonusnya aja gitu ya. Kita ngejarnya ke Allah. Allah tuh sukanya seperti apa? Oh, pengasuhanmu harus yang baik ya. Gimana sih kita tahu sukanya Allah? Baca Quran dan hadis. Udah Mbak, cuma itu aja. Ikuti kajian-kajian tentang parenting, rumah tanggaan, dan kajian apapun itu ada anak durhaka, dicontohkan Al-Quran sudah ada ya. Istri durhaka itu juga, bermuamalah dengan tetangga ada ceritanya, dan sebagainya. Semua di kehidupan ini baca Quran dan hadis, sehingga ketika menemukan masalah kita larinya ke petunjuk Allah gitu ya, dari Quran dan hadis ya, tuntunan kita seperti itu. Kita nggak tahu nih yang disukain Allah, ya baca dulu ya Quran hadis gitu ya. Belajar. Terpenuhnya kebutuhan dasar apa? Intimacy ya, intimate relationship, kedekatan, komitmen, friendship, affection itu kasih sayang, sexual fulfillment ya, kebutuhan seksual, companionship ini persahabatan yang erat ya, persahabatan yang kalau curhat itu enak gitu ya, bukan kamu adanya masalah terus sih, bukan seperti itu ya. Kalau pasangan yang baik, oke, memang teman kerjanya kok bisa seperti itu, kenapa memangnya gitu, emang aturan kayak gimana di kantormu dan sebagainya, itu ditanyakan, digali ya, kemampuan psikologi kalian dicurahkan ya. Emotional growth ya, saling berkembang emosinya, lebih dewasa ya. Identity dan self esteemnya juga akan semakin kuat ya, bahwa dia menjadi suami yang baik itu semakin memperteguh identitasnya. Kamu sudah menjadi istri yang baik, misalkan, maka memperkuat identitas dan sebagainya. Transisi menuju pernikahan berdampak pada sexual functioning ya, karena sudah menikah, jadi seksualnya memang jelas untuk reproduksi gitu ya, bukan hanya untuk pemuas ya, tapi sampai ke reproduksi, punya anak gitu ya. Living arrangement nanti juga akan dipikirkan, ini ngontrak atau sama ibu mertua, rumah pondok mertua gitu ya, atau sudah punya tabungan untuk beli rumah. Nah itu pernikahan itu tidak semudah itu ya. Ternyata kita harus punya tabungan. Tabungan dari mana Bu? Kan saya masih kuliah, bisa ya. Alhamdulillah dulu saya diberi kesempatan bisa, apalagi Anda gitu ya. Saya yakin bisa nabung gitu ya. Nabung dari ikut apapun, salah satunya ikut lomba dapat uang, nah, ikut asisten dapat uang, itu dikumpulin, atau magang, kerja part time bisa. Kan kuliah Bu bisa ya. Saya dulu di zaman dulu internet masih nggak seheboh sekarang aja bisa, apalagi kalian yang nyari informasi apapun, insya Allah lebih banyak gitu ya. Fact and responsible ini hak dan kewajiban ya, jelas akan berubah
yang dulunya hanya ngurus ibunya, namun sekarang sudah punya ibu mertua misalkan, itu semakin kompleks, attachment dan loyalties ini kesetiaan dan sebagainya. Intimate relationship, nah ini juga ada istilah cohabitation. Cohabitation ini hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau kumpul kebo ya. Istilah lainnya adalah Samenleven. Sebagai satu alternatif selain menikah atau trial marriage. Jadi kenapa sih di luar negeri banyak istilah ini? Karena kalau dia menikah, dia akan terkena hukum bagi harta ya. Nanti kalau bercerai dan sebagainya itu akan ada hukum yang mengikat. Nah, mereka nggak suka yang hukum mengikat ini, sukanya senang-senang gitu ya. Yang senang-senang itu yang penting kalau kebutuhan seksnya terpenuhi, habis nanti kalau jalan-jalan ada yang nemenin, ya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi kalau nanti ada konflik ya tinggal pisah aja karena nggak ada hukum. Nah, untuk alasan seperti itu sehingga cohabitation ini adalah marak gitu ya nih. Bahkan 50% itu melakukan sebagai uji coba. Kira-kira aku bisa nggak ya menikah sama dia? Nah, ya kalau dilanjutkan dengan menikah ya, kalau tidak gitu ya kita akan menjadi cohabitation yang murni. Latar belakangnya memiliki sikap yang tidak umum terhadap kehidupan berkeluarga. Misalkan ya tadi punya anak tuh ribet, misalkan apalagi punya mertua, misalkan ya mertua itu masya Allah gitu ya, dianggapnya sudah yang kayak ibu tiri dan sebagainya. Itu ada anggapan-anggapan yang tidak umum. Kalau dalam Islam bagaimana? Kalau dalam Islam itu adalah sebetulnya ya ladang pahala gitu ya untuk menyesuaikan meskipun susah pada awalnya dan sebagainya. Umumnya berasal dari orang tua bercerai karena sudah ada pengalaman predisposisi atau pengalaman terkait dengan orang tuanya. Ya. Memiliki orang tua tiri, ternyata orang tua tiri nggak sebaik orang tua kandung misalkan ya. Memandang perceraian sebagai hal yang lumrah. Ya, jadi itulah alasan-alasan terjadinya cohabitation. Orang yang melakukan kumpul kebo memiliki kekuasaan hubungan yang lebih rendah dibandingkan yang menikah ini ya. Kenapa Mbak? Masih meskipun menikah itu banyak konflik ya, tetapi ketika konflik itu reda, itu kayak pelangi gitu ya. Kan konflik itu hujan, nanti ini kayak pelangi habis itu. Ya. Nah, banyak nggak pelangi sama konflik ya? Pelangi itu muncul setelah konflik. Jadi konflik itu memang kalau di Islam kan antara sabar dan syukur ya. Apa sih konsep sabar syukur itu? Sabar syukur itu kalau sabar itu karena ujian, hal negatif ya. Kalau syukur itu karena lagi bahagia, hal positif. Jadi di dalam kehidupan kita tuh cuma ada dua dan itu selang-seling sabar syukur, konflik pelangi atau hadiahnya setelah konflik ya. Jadi dalam kemudahan ada setelah kesulitan ada kemudahan dan sebagainya. Sehingga konsep inilah yang akan mengakibatkan kepuasannya itu lebih tinggi karena apa? Konfliknya lebih banyak kok ya. Ketika konflik lebih banyak, setelah konflik itu dia merayakan, oh ternyata tadi kita bisa ya menyelesaikan masalah kita gitu. Misalkan anak-anaknya mau kuliah butuh uang macam-macam. Setelah anaknya selesai kuliah itu orang tua kalian senang banget gitu ya. Itu hadiah gitu ya, hadiah yang tidak terkira kepuasan batinnya. Meskipun awalnya sangat berkonflik sana sini dan sebagainya ya. Termasuk nanti melepas Anda saat menikah ya dan sebagainya. Itu kan konflik batin orang tua. Misalkan saya punya anak ya, saya sudah didik sampai usia seanda, psikologi udah cantik, IPK-nya bagus, diambil sama ibu lain, ibu mertuanya, ibu besannya. Nah, perasaan diambil itu nanti ada sendiri di slide kita. Jadi ada semacam shock gitu ya, dan itu harus dihadapi dan diselesaikan. Nah, ada yang singlehood. Singlehood ini bagaimana? Singlehood ini melajang. Tapi bukan karena tidak laku, bukan karena dipaksa, bukan karena trauma ya, tapi karena pilihan sadar. Saya akan fokus melajang saja. Karena apa? Ya karena beberapa hal. Ya. Karena diasosiasikan dengan otonomi yang lebih luas. Otonomi itu apa sih? Bahasa kalian tuh me time ya. Me time-nya itu lebih banyak ya, dan untuk pengembangan pribadinya lebih banyak. Hubungan dekat yang dilakukan tidak melibatkan cohabiting atau pernikahan. Jadi hubungan dekat yang dilakukan tidak melibatkan, jadi dia juga tidak cohabitation juga gitu ya. Nah, hubungan dekat dengan keluarga merupakan sumber dukungan yang utama. Jadi bagi pelaku yang lajang ini, keluarga itu merupakan sumber dukungan yang utama dan teman dekat itu adalah jejaring sosialnya gitu ya. Jadi singlehood ini juga bukan cohabiting, dia bukan pelaku cohabiting gitu ya. Oke.
parenthood, keinginan untuk menjadi orang tua, ya. Pengalaman terkait perkembangan, ya. Kelahiran bayi pertama, ya, misalkan saya kan dewasa muda, ini kan masih dewasa muda ya, nah, dewasa awal ya, kelahiran bayi itu sangat menjadi momentum yang besar gitu ya, karena menjadi ayah baru, ibu baru, semua serba baru, box baru dan sebagainya. Bayi mengubah individu sekaligus pola hubungan kan, ya, menjadi orang tua dan sebagainya. Saat bayi berkembang, maka orang tua juga mengikuti, artinya orang tuanya kan juga belajar bagaimana cara mengasuh bayi, ya, cara mengasuh nanti PAUD dan sebagainya, itu orang tua juga ikut berkembang, juga tambah dewasa dan sebagainya. Ayah masa kini lebih banyak terlibat dalam kehidupan anak daripada ayah masa kini lebih banyak terlibat dalam kehidupan anak, pengasuhan anak, dan berbagi. Artinya ayahnya itu sudah bisa gendong bayi, ya, sudah mau cuci popok, dan itu sudah kabar bagus ya, bahwa ini sudah sesuai dengan Islam. Ya, ya sudah sesuai dengan Islam. Kalau istilah di jurnal itu sudah bukan lagi fatherless ya. Fatherless itu anak yang kurang memiliki figur ayah, itu fatherless. Ayah yang tinggal bersama anaknya, mereka adalah kurang terlibat dalam aktivitas sosial ya. Mereka lebih senang di rumah gitu ya. Di sosialnya kurang. Tapi ayahnya lebih banyak berpartisipasi pada sekolah anaknya. Ya, dan sebagainya. Jadi seperti ini. Kepuasan perkawinannya bagaimana? Kepuasan menurun pada masa-masa membesarkan anak. Karena apa? Kepuasan kok bisa menurun? Karena istri itu sudah punya anak gitu ya. Jadi energinya sudah ke anak, jadi romantisnya jadi berkurang dan sebagainya. Nah, itu memang harus kita pahami ya, dewasa muda ini misalkan 1 minggu ini ngurus anak. Nah, kita nih perlu nih hari khusus, anaknya dititipin dulu kayak gitu ya ke orang tuanya dan sebagainya, sehingga ini kayak pacaran lagi, ini perlu gitu ya. Di usia saya, di usia 30, saya tuh usia berapa sampai lupa, usia 34 tahun ya, saya juga punya waktu ini gitu ya, punya waktu untuk menyendiri dari anak-anak, untuk mengumpulkan energi lagi terkait dengan perkawinan kita. Ya, ini bukan di kamar ya, bukan, tapi di luar aktivitas gitu ya. Misalkan kita beraktivitas jalan bareng gitu ya, hanya berdua, makan bareng hanya berdua gitu. Kita cerita, fokus ya, fokus matanya tuh ke pasangan, bukan lagi kalau sudah punya anak itu kan kita lagi ngobrol serius, lagi ngobrol yang romantis, tiba-tiba anaknya datang ngedrubruk gitu ya, itu mengakibatkan kepuasan menurun begitu ya. Nah, itu harus kita pahami. Kalau ada konseling rumah tangga itu ya, kadang saya suka, sebenarnya masalahnya sederhana sekali gitu ya, karena komunikasinya kurang. Kenapa kurang? Karena fokusnya sudah ke anak ya, karena apalagi sekarang anaknya belajar dari rumah. Nah, itu suaminya merasa diabaikan ya. Dulu sering dibikinin teh, sekarang tidak gitu dan sebagainya. Karena ternyata ibunya ini bukan robot yang bisa punya banyak tangan gitu ya. Nah, itu harus 4 tahun pertama ini ya, penurunan drastis. Balita ya, anaknya balita lagi lari-larinya ya, bisa dibayangkan ya. Begitu ayahnya ingin romantis, ibunya udah teler duluan. Nah, itu adalah permasalahan yang kita harus punya komunikasi yang baik ya, di dewasa awal ini. Komunikasi lalu disepakati, tadi sudah ada slide ya. Ya, aku tuh capek, ya aku tuh butuh bantuanmu ketika ngomong anak, itu dikomunikasikan. Jangan menganggap orang lain itu dukun. Dia bisa menerawang pikiran kita gitu ya. Pasangan kita itu kan manusia, jadi kita harus bicara dengan bahasa manusia, bukan ilmu perdukunan ya, yang menganggap orang lain itu akan paham dengan sendiri. Harusnya dia paham dong. Nah, kata-kata yang seperti yang sering muncul di sesi konselingnya, harusnya dia paham loh Bu. Harusnya, kata siapa? Saya aja nggak paham maksud ibu harus seperti apa. Saya udah banting-banting pintu, harusnya kan dia paham saya capek lah. Dari mana pahamnya kalau banting pintu sama dengan capek? Ya harus bilang Bu dan sebagainya. Gak masalah dari komunikasi ya, memakai sandi-sandi, kode-kode nggak jelas dan sebagainya, itu masalah terjadinya kepuasan pernikahan menurun dan bisa mengancam ya ini ya, divorce ya, cerai. Kenapa sih cerai gitu ya? Karena sudah tidak bisa komunikasi lagi sebetulnya. Ya. Perceraian merupakan proses, bukan kejadian tunggal, artinya proses ya. Ada kejadian 1, kejadian 2, kejadian 3 digabungkan ya. Artinya bukan penyebabnya itu bukan tunggal. Itu udah teori ya, artinya ya kita percaya aja bahwa perceraian itu bukan karena satu penyebab langsung meledak gitu, tidak.
ya. Karena merasa suami tidak dihargai. Ya, misalkan suami bantu ngomong anak, harusnya kita bilang terima kasih ya. Tapi ya harusnya kan dia memang membantu, Bu. Kenapa kita harus bilang terima kasih? Nah, fungsi penghargaan kurang dan sebagainya. Jadi saling tidak mendukung dan sebagainya. Itu yang tadi yang seharusnya itu tidak dilakukan. Jadi istri tidak merasa dibantu, suami tidak merasa dihargai. Ya udah, itu jadi senjata masing-masing ya. Sekali lagi ya, istri merasa tidak dibantu, suami merasa tidak dihargai. Nah, tidak dihargai kalau kerja di luar itu udah capek, tidak dihargai, langsung ditodong uang, nafkah dan sebagainya. Tadi merasa tidak dihargai dan merasa tidak dibantu secara pekerjaan domestik yang luar biasa. Pengerjaan domestik itu luar biasa sekali. Beberapa orang dapat menyisihkan diri ya, namun cenderung menurun ya ketika perceraian terjadi. Tapi ya pasti ada sedihnya lah, nggak mungkin tidak. Dampak pada keluarga ini ya bisa kalian pelajari sendiri. Dampak perceraian ini juga bisa kalian cari sendiri. Faktor penting adalah melepas ikatan emosional dengan mantan pasangan. Rata-rata butuh 3 tahun ya, melepas ikatan emosional. Dalam Islam bagaimana? Boleh nggak kita rujuk? Boleh, nanti ketika kita menikah dengan orang lain dulu baru kembali ya. Kita ada hukum rujuk itu harus tahu masa idah gitu ya, terkait dengan masa idah dan sebagainya, dan itu harus kita pahami. Kalau nggak dipahami ya kita bisa tanyakan kepada yang ahli. Remarriage itu menjadi menikah ulang ya, menikah ulang atau step parenthood. Step itu tiri, berarti orang tua tiri. Pernikahan kedua berpeluang lebih besar berakhir dengan perceraian daripada pernikahan yang pertama. Jadi yang lebih sering cerai itu adalah pernikahan yang kedua kalinya dibanding pernikahan yang pada awalnya. Masa terindah berlangsung pada 5 tahun pertama. Terindah ya. Menjadi orang tua tiri bagi perempuan dirasakan lebih berat dibandingkan laki-laki. Jadi ibu tiri itu bebannya lebih berat gitu dibandingkan ayah tiri, itu gampangannya. Semakin pendek jarak waktu pernikahan sebelumnya dan semakin tua usia anak tiri, semakin berat tantangan jadi orang tua tiri. Ini maksudnya gimana? Semakin pendek jarak waktu. Misalkan ini ya, ini kan cerai tahun 2020, nikah lagi 2021. Nah ini semakin dekat itu jaraknya ini ya, ini nikah lagi dibandingkan yang 2020. Nah, lebih berat itu yang pendek ini ya, antara cerai dengan menikah lagi, karena dia belum selesai dengan urusan mantannya gitu. Karena urusan dengan mantan itu terkait dengan anak kandung ya, pengasuhan anak kandungnya, terkait dengan harta gono gini itu apa sih? Misalkan kita beli, ya saya misalkan beli rumah ya, hartanya itu kan bagi 2, suami dan istri bekerjasama bagi 2 gitu. Nanti seperti itu harus dibagi, misalkan tuh terkait dengan harta gono gini gitu. Kurang mampu memisahkan perasaan tentang pernikahan dan tentang keberhasilan sebagai orang tua diri. Jadi ketika menikah sulit gitu ya, bahwa ketika berhasil menjadi orang tua tiri pun itu kadang nggak bisa dipisahkan. Saya ini berhasil atau tidak ya, terkait pernikahannya maupun terkait orang tuanya itu sulit dipisahkan. Saya itu berhasil menjadi orang tua atau menjadi pasangan sebagai orang tua tiri, tapi ya seperti itu. Jadi sangat kompleks ya memang ya menjadi orang tua tiri. Bagaimana social life-nya orang dewasa muda, saya itu ya sering mengandalkan teman-teman untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Iya, jelas ya. Hubungan pertemanan berpusat pada pekerjaan, ya kolega, kegiatan pengasuhan anak, ngobrolinnya tentang pengasuhan anak, gimana nih anakku begini nih, bayi ya, balita, biasanya anak masih kecil ya. Berbagi saran dengan keyakinan dan rasa percaya. Jadi dan hubungan pertemanan, perempuan lebih banyak teman ya, jelas ya. Perempuan lebih puas berteman dengan sesama perempuan ya, jangan sampai lebih puas dengan lawan jenis, nanti bisa bahaya. Karena ini sudah menikah kan. Laki-laki berbagi informasi dan aktivitas tapi tidak berbagi masalah confidence atau privacy ya. Sedangkan perempuan itu kan bahkan keburukan suaminya itu kadang diceritain gitu ya. Nah ini hati-hati ya, konseling dengan gibah itu Masya Allah kadang niatnya dia itu apa? Gibah itu apa sih sebenarnya? Gibah itu kan kita menceritakan citra buruk yang orang lain tuh kalau dia datang, kalau dia dengar tuh dia nggak suka, berarti kan harus buruk ya. Ya,
seperti itu. Tapi keadaannya memang benar, misalkan dia tuh ngutang ke saya tuh banyak banget, keadaannya memang benar gitu, memang betul. Jadi gibah itu bukan fitnah. Kalau fitnah itu hal yang salah, ya. Kalau gibah itu hal yang betul, tapi citranya buruk pada orang tersebut, sehingga ini dosa kecil yang tapi sering dilakukan dan jadi besar, gitu ya. Dan itu sangat ya Allah juga. Kalau konseling bagaimana sih? Konseling itu seharusnya fokusnya bukan ke orang lain, tapi bagaimana sih saya harus menghadapi hal itu. Fungsi penyembuhan pada hal yang kita kontrol. Fungsi konseling itu bukan merubah orang lain, ya, tapi merubah diri agar orang lain bisa mengikuti berubah, ya. Fungsi konseling itu seperti itu, memahami emosi yang muncul di diri kita, lalu bagaimana kita meregulasi, menerima, serta membuat action terhadap perilaku-perilaku yang orang lain itu paparkan. Tapi bukan fokus ke orang lain ya, fungsi konseling itu. Fokus ke diri kita dulu, nanti baru setelah diri kita sudah oke, sudah yakin bahwa ada something yang salah-salah, kita bisa lalu mengkondisikan orang lain, tapi dengan cara kita sudah fokus ke diri kita dulu. Itu fungsi konseling. Bukan fokus ke gibahnya. Terkadang konseling kan, dia tuh begini, dia gitu ya. Kalau kita punya jari 10, dianya itu 10 kali menunjuk ke dirinya itu nggak ada gitu. Nah, kadang konseling kita balik. Lalu apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda pikirkan ketika hal itu terjadi? Apa yang seharusnya Anda bisa perbuat? Jadi fokus konseling itu Anda gitu ya. Gitu ya. Nah, working life, choosing occupation. Jadi kita harus memilih gitu ya, memilih terkait dengan okupasi kita, pekerjaan-pekerjaan kita. Terkadang ada pengaruh keluarga, ya. Memilih jenis pekerjaan yang status sosialnya sama dengan orang tuanya, minimal sama, syukur bisa lebih gitu ya. Misalkan kalau orang tuanya guru, ya kalau bisa guru, ya misalkan. Kalau orang tua PNS, ya PNS misalkan. Pengaruh keluarga. Jadi itu ada semacam induksi. Besok, nah kamu jadi kayak mama ya, atau lebih bagus dari mama ya, dan sebagainya. Ada pengaruh-pengaruh keluarga ya. Keluarga mempengaruhi pilihan jenis pekerjaan melalui sistem nilai. Sistem nilai itu ya, nilai-nilai itu apa sih? Nilai itu tergantung ya, apakah dia family oriented, orientasinya keluarga, family, ataukah sistem nilainya itu sangat oportunis, yang penting ada kesempatan, ataukah apa, banyak sekali nilai-nilai, apakah dia sangat konservatif, yang penting taat suami, masuk surga, itu juga konservatif ya bagus ya, sangat saklek ya, dan sebagainya. Orientasi terhadap prestasi akademik dan profesi mempengaruhi pilihan jenis dan strata pekerjaan. Prestasi yang dicapai keluarga pekerja dikaitkan dengan peluang pekerjaan tingkat menengah ya. Pendidikan, tujuan dalam pendidikan mempengaruhi jenis pekerjaan. Jadi memang kalian pilih S1 psikologi ya, nanti pekerjaannya sebisa mungkin yang sinkron ya. Kita udah belajar 4 tahun loh, 3,5 deh ya. Sebisa mungkin waktu ini ya sesuai gitu ya. Bagaimana Bu cara menyesuaikan yang lebih sesuai banget ya? Gunakan selama kuliah ini dengan beragam aktivitas selain kuliah. Pastikan bahwa Anda yakin bahwa pilihan nanti memang sesuai. Misalkan sudah ambil magang, ngajar TK di waktu-waktu setelah kuliah Anda. Nanti bisa kalian tuliskan di CV. Punya bisnis terkait dengan ilmu psikologian, buat Instagram yang sesuai dengan ilmu kontennya. Boleh nggak Bu konten dari slide? Boleh. Sumber mata kuliah gitu ya. Apapun. Jadi Anda dimulai dari follower Anda mengikuti, Anda memfollow sosial media yang terkait dengan pilihan jenis Anda ya. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan sekarang itu mencerminkan nanti masa depan pilihan pekerjaan kita. Apakah kita lihat kalau di Instagram kalian, di Facebook atau bukan kalian, apa ya, saya nggak ngerti. Ya, apa sih yang kalian ikuti? Gitu ya. Yang kalian ikuti itu siapa? Selebgram? Jangan-jangan nanti pekerjaan kalian akan jadi selebgram gitu. Misalkan ya, kalau yang Anda ikutin adalah akun-akun beasiswa, jangan-jangan nanti kalian memang cocok menjadi peraih beasiswa misalkan. Yang kalian ikuti itu apa? Nah, itu sebetulnya fungsi salah satu pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya bangku kuliah ya, bukan hanya satu. Pendidikan itu apa sih? Keterampilan ilmu yang baru. Keterampilan ilmu baru yang itu nanti akan konsisten.
dalam beradaptasi, belajar pendidikan itu seperti jadi ada keterampilan ilmu baru. Nah, itu bisa kita dapatkan dari luar bangku kuliah ya, bahkan dari Instagram pun kalian mengikuti konten-konten atau menuliskan konten-konten yang sesuai dengan pendidikan background psikologi Anda. Nah, work life development, career ya. Ini sering dijadikan teori ketika skripsinya terkait dengan kematangan karir, keputusan karir ya. Nah, kita lihat ada growth state, tahap di mana seorang belajar tentang kemampuannya, ya, masih belajar. Exploratory, memutuskan pekerjaan atau karir yang dipilihnya. Oh, ternyata karir yang dipilihnya adalah praktisi, karena sudah kuliah S2 psikologi. Praktisi nanti bisa ikut instansi, misalkan di rumah sakit, atau bisa juga buka praktek wirausaha. Jadi praktisi pun ada banyak macamnya ya. Praktisi yang bekerja di bawah instansi rumah sakit, lembaga sekolah, lembaga industri, HRD, atau dia buka biro sendiri atau usaha ya. Akan diputuskan. Lalu establish, tahap awal proses meniti karir biasanya ini penuh dengan adaptasi ya, kata kunci itu biasanya peran-peran yang baru, adaptasi kan awal. Maintenance, mempertahankan karir, misalkan ini ikut workshop terkait dengan alat-alat tes psikologi. Misalkan alat tes psikologi, ikut workshop, pelatihan ya, itu adalah mempertahankan karir karena dia sudah punya karir itu. Perlu belajar keterampilan yang baru misalkan itu. Jadi mau dipertahankan, bahkan ditingkatkan keterampilannya, tidak puas terhadap S2-nya saja tapi terus digali-gali lagi gitu ya. Harapannya seperti itu. Oke, masa dewasa madya kita sampai setengah aja ya karena nanti memang dua sesi teman kali ini. Ada pertanyaan sampai sekarang? Masa dewasa muda? Jika tidak, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dewasa muda? Tidak ya? Oke, jadi dewasa muda itu seperti itu ya. Jadi hubungan intimasi yang sudah harapannya sudah menikah dan memperbesar anaknya, mengasuh, membesarkan misalkan anaknya. Tadi sudah sampai sini ya. Oke. Tugas perkembangan masa dewasa madya nanti akan kita bahas, kita lanjut aja ya. Ini silabusnya. Nah, bagaimana perkembangan dewasa madya? Ini orang tua Anda. Membantu anak remajanya proses sosialisasi. Contohnya, tahu lah ya proses sosialisasi misalkan memilih teman, pergaulan, ya bahkan kuliah. Itu termasuk sosialisasi kuliah. Kuliah itu yang penting Anda itu sosialnya bagaimana sih? Ya, termasuk Anda kos ya, gimana itu membantu memenuhi kewajiban sosial dan kewajiban sebagai warga negara, membayar pajak gitu ya dan sebagainya, mengembangkan kegiatan-kegiatan pengisi waktu luang, masak, kita harus punya waktu luang ya, biar well-being sejahtera, sehat mentalnya, nggak stres ya, mempertahankan standar hidup, aspek finansial ekonomi ya, standar hidupnya dipertahankan, aspeknya menabung dan sebagainya, berinteraksi dengan pasangan sebagai seorang individu, bukan sebagai seorang pasangan, artinya kita harus menghormati pasangan kita gitu ya. Si dewasa madya ini harus menghormati pasangan gitu ya. Secara individu utuh gitu ya. Menerima menyusun perubahan fisik. Ayah ibu Anda sudah mulai gampang lelah gitu ya. Menyesuaikan diri dengan orang tua yang sudah sembuh. Namun orang tua Anda masih punya orang tua yang sudah lansia atau kakek nenek Anda gitu ya. Itu juga harus ada penyesuaian. Perkembangan pribadiannya bagaimana? The life given approach ya. Pendekatan peristiwa kehidupan menghasilkan keadaan yang membebani, yang menciptakan stres. Jadi peristiwa-peristiwa itu bisa menimbulkan stres gitu ya. Pendekatan ini dapat mempengaruhi perkembangan individu. Tidak hanya tergantung pada peristiwanya, tetapi juga ada faktor mediasi. Faktor mediasinya apa aja nih? Ya, personality, pendapatan, dan sebagainya. Jadi, di dewasa madya itu, orang tua Anda itu banyak banget peristiwa-peristiwa.
Ya, peristiwa-peristiwa itu apa? Kecelakaan, kematian, kelahiran anak baru misalkan ya, atau kelahiran baru itu misalkan Anda orang tua madya ini tiba-tiba punya bayi baru, itu kan life event ya, sesuatu hal yang di luar kontrol, sesuatu yang masya Allah gitu ya, tiba-tiba punya bayi baru. Nah, lalu ada mediating variabelnya. Apakah kondisi keuangannya cukup, apakah orangnya gampang pemarah, personalitinya, apakah kesehatannya cukup untuk mengatasi masalah tersebut, itu nanti akan mengakibatkan dia itu cenderung stres atau tidak, tergantung coping strateginya ini ya. Coping strategi ini cara-cara menyelesaikan masalah. Cara selesaikan masalah. Copingnya itu sudah tepat belum? Nah, kalau tidak ya dia akan mengakibatkan stres tersebut gitu ya. Stres dan kontrol diri. Para peneliti telah menemukan bahwa orang dewasa muda dan setengah baya ya, atau madya mengalami hari-hari yang lebih menegangkan dan lebih banyak stresor daripada orang yang dewasa lebih tua atau dewasa akhir. Jadi lebih banyak stresnya ya. Rata-rata rasa kontrol diri berkurang seiring bertambahnya usia dewasa. Namun beberapa aspek kendali diri meningkat. Ya. Wanita dan pria berbeda dalam cara mengalami dan menanggapi stres. Wanita lebih cenderung merespon untuk menekankan dengan cara yang condong pada kecenderungan, maksudnya itu lebih banyak ikutan gitu ya. Condong itu gini, lebih banyak orang bilang apa sih, enggak, dia tuh akan cenderung pada hal itu gitu ya. Dan berteman, lebih baik aku setuju aja deh daripada nanti tidak setuju tapi temannya sedikit gitu. Wanita lebih cenderung seperti itu ya. Kalau laki-laki dengan cara melawan, fight atau lari dari masalah, flight, kabur, melipir gitu ya, flight. Jadi bisa dilawan, bisa dihadapi, namun bisa juga kabur atau lari dari masalah, flight. Terkadang ada masalah yang lebih baik itu kita pura-pura nggak tahu gitu ya. Karena kenapa? Karena kontrolnya terhadap masalah itu kita rendah gitu ya. Kecuali kita punya kontrol, kita bisa hadapi. Erikson-nya bagaimana? Kalau Erikson menurut psikososial itu generativity atau stagnation ya. Kalau dewasa muda tadi intimacy, isolation ya. Kalau dewasa muda, kalau dewasa madya sudah generativity atau stagnation. Masa usia tengah baya merupakan periode di mana individu mulai memperhitungkan bagaimana kontribusi mereka untuk keluarga, masyarakat, pekerjaan. Kontribusi itu peran ya. Peran. Generativity, fokus pada keinginan minat untuk membangun dan membimbing. Jadi kata kuncinya membimbing ini ya. Membangun. Jadi semakin besar peran orang tua Anda untuk membimbing generasi yang akan datang tuh siapa, anaknya gitu ya. Membimbing anaknya, mengarahkan, termasuk juga berkiprah di tempat kerja, di masyarakat ya dan sebagainya, itu berarti sudah cek ya untuk generativity-nya. Dia sudah mengasuh anak, mengajar anak, membimbing anak, ikut keagamaan, sosial, berarti sudah generativity. Tetapi bagaimana dewasa madya yang stagnation? Bagaimana individu seusia ayah Anda, yang seusia orang tua Anda yang stagnation itu yang seperti apa? Kadang mereka fokus pada hal-hal yang kurang penting dalam hidupnya. Tidak banyak berkontribusi pada lingkungan dan menilai kehadiran dunia ini tidak banyak manfaatnya. Jadi sudah hopelessness gitu ya, dia sudah ya ada dan tiada saya itu tidak ada masalah gitu ya. Kehadiran diri itu tidak banyak manfaatnya, itu kasihan banget gitu ya. Stagnation itu ya bisa jadi dari individu yang tidak menikah ya, individu yang tidak menikah, melajang ya, dan sebagainya. Menurut Feilen, adaptation to life, setiap individu harus berhadapan langsung dengan serangkaian tugas berat pada masa tengah baya atau paruh baya atau dewasa madya atau orang tua Anda ya. Keeping meaning atau rigid. Ya. Beradaptasi dengan perubahan besar untuk sebagian beran ya. Oke. Keeping meaning ini seperti ini, Mbak. Keeping meaning itu fokus pada maknanya. Kalau rigidity itu sangat kaku. Lebih bagus mana? Ya sebisa mungkin kita yang bekerja itu maknanya ibadah, ya. Bukan bekerja itu menyenangkan, misalnya yang kaku seperti apa. Jadi orang-orang yang kaku itu cenderung nanti akan
tidak fleksibel ya, tidak fleksibel, lalu akan cenderung mudah depresi. Saya izin off dulu. Oke, beradaptasi dengan perubahan besar untuk sebagian besar perannya. Jadi harus adaptasi, yang sukses beradaptasi akan tenang, yang paling tenang dan perhatian mereka akan selalu positif dari budaya mereka. Jadi kemudian adaptasi ya. Mencari dan menemukan makna hidup dengan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi makna hidup itu jadi gini ya, makna itu misalkan kalian makan kenyang. Kenyang itu makna dari makan belum makna. Aktivitasnya makan. Maknanya apa sih sebetulnya makna? Kalau orang memahami makan adalah untuk dia bisa tegak dalam sholat, supaya dia tidak lemes ketika sholat, itu adalah makna ketika kita harus makan. Jadi pahami ya? Makna itu sangat dalam. Ya. Anda kuliah itu untuk apa? Mendengarkan kuliah untuk apa? Itu apakah untuk dapat nilai A? Ataukah nanti bisa untuk jenjang berikutnya, ataukah nanti agar ilmunya berkah, bisa menjadikan ilmu itu bermanfaat. Bermanfaat itu apa? Artinya tuh kalau bermanfaat, orang lain tuh pakai ilmu Anda. Berarti kalau orang lain pakai ilmu Anda tuh bekerja tidak? Ya pastinya Anda berkarya, gitu ya. Jadi harus sampai ke filosofi makna, gitu ya. Kenapa sih Anda harus kuliah? Capek-capek dengar kuliah, oh ternyata saya harus berdoa supaya ilmu yang disampaikan tuh berkah di masa depan saya. Dicari dengan cara-cara yang berkah. ITS, mengerjakan sendiri, bertanya agar berkah. Sholat duha sebelum kuliah supaya berkah. Ya, supaya apa? Nanti ketika ilmu itu dipakai, orang lain banyak memanfaatkan dari ilmu yang saya pelajari. Nah itu kan, misalkan saya dulu berdoa supaya ilmunya bermanfaat. Sekarang ilmu saya bermanfaat bagi Anda. Itu kan salah satu bentuk makna gitu ya, bahwa kuliah bukan hanya dapat nilai A, nanti yang lain ngikut, nanti kenyang ikut gitu ya, misalkan dari kuliah nanti dapat nilai A juga ikut, wisuda juga ngikut ya, dapat kerjaan ngikut, karena tujuannya adalah agar ilmu yang berkah bermanfaat bagi orang lain. Berkah itu apa sih? Bertambah, terus bertambah. Makna berkah itu bertambah-tambah, yang awalnya satu bisa jadi banyak ya, berkah. Oke, mereka yang rigid akan terisolasi dari orang lain ya, rigid tadi ya, kaku orangnya ya, tidak fleksibel dan sebagainya. Berlangsung ini antara usia berapa? 45 sampai 55 tahun ya, seusia orang tua Anda ya. Kalau orang tua saya itu 65, selisih 10 tahun dari usia ini ya. Kalau orang tua saya udah lansia. Levinson, life structure, masa tengah baya. Masa tengah baya dimulai dari periode transisi di mana mereka mengevaluasi ya. Tadi kan transisi, evaluasi pencapaian, sebagian melakukan perubahan drastis ya, bercerai atau berganti karir ya. Sebagian melakukan perubahan dari dalam diri dan fokus menjalani kehidupan pribadi yang lebih bermakna. Midlife crisis, krisis ini apa? Periode ketidakpastian dan ketidakmantapan karena bahwa hidup itu tuh tidak kekal. Artinya apa, midlife crisis ini sudah paham bahwa hidup itu akan ada mati gitu ya. Kalau kita kerja keras nanti tetap aja akan meninggal, tidak hidup selamanya, ya, tidak hidup selamanya. Jadi dia sudah mulai goyah. Misalkan goyah itu apa? Buat apa sih aku kerja terlalu keras gitu ya sampai sakit, toh nanti aku juga bisa meninggal. Nah itu contoh dari midlife crisis. Non midlife crisis, sebagian besar individu menjalani masa transisinya secara mulus dan menyenangkan. Jadi individu yang tengah baya ini berdasarkan karirnya merasa lebih muda dibandingkan kondisi sebenarnya. Jadi ya bagus yang mana gitu ya? Ya menurut saya ya
kadang kita berada di non midlife ya, tapi terkadang bisa juga menghadapi krisis juga. Kadang krisis itu juga harus kita lewati ya. Krisis itu kan kayak jembatan ya. Krisis itu kayak jembatan. Kita tuh bingung gitu ya. Misalkan contohnya itu midlife crisis itu tadi ya. Kita tuh merasa bingung. Kita tuh bekerja tuh biasa aja. Bekerja tuh biasa aja toh nanti kita akan mati gitu. Misalkan contohnya seperti itu ekstrimnya. Namun ada juga yang tidak berpikiran ya kita nggak usah berpikiran seperti itu, kita akan fokus aja pada apa yang kita hadapi, gitu, fokus dan sebagainya. Nah, mana yang lebih baik ini hanya teori ya, tidak dikatakan mana yang lebih baik, tetapi pemahaman kalian supaya ada hal-hal yang ambivalen gitu ya, ambivalen itu bertolak belakang, gitu ya. Kalau yang non midlife ya merasa lebih muda, dia terus bersemangat gitu ya, sebagian besar menjalani masa transisi secara mulus dan menyenangkan. Memasuki struktur kehidupan di setengah baya, transisi usia, mencapai titik usia struktur kehidupan bagi masa tengah baya. Oke, ini teori banget ya, dan harus dipetakan nantinya, agar lebih mudah menghafalnya. Seasons of Life, Levinson, ada 4 tugas perkembangan untuk mencapai keseimbangan, ya, harmoni dari internal. Jadi di dalam orang tua kalian itu ada kontradiksi-kontradiksi. Dalam orang tua kalian itu ada di satu sisi dia harus young karena sedang berhadapan dengan Anda yang masih muda ya. Di satu sisi dia juga sudah old ya. Jadi orang tua kalian harus menyeimbangkan young sudah tidak, old juga belum gitu ya. Yang dihadapi di rumah kan Anda yang muda, di rumah juga ada kakek nenek Anda yang tua ya, orang tua dari ayah ibu Anda itu kan old dan sebagainya. Jadi harus menyeimbangkan. Destruction versus creation, memperbaiki masa lalu ya, dan menciptakan hal yang akan diwariskan. Jadi destruction itu memperbaiki hal kejelekan-kejelekan itu yang jelek-jelek dihancurkan di destruction, tapi ada hal-hal baru yang ingin diciptakan untuk diwariskan ke Anda. Misalkan ilmu-ilmu, materi ya untuk warisan anaknya dan sebagainya. Maskulin dan feminim, ya, baik laki-laki maupun perempuan misalkan. Kalau perempuan itu kan awalnya feminim, tapi dia harus menyeimbangkan maskulinnya. Misalkan perempuan harus bisa asertif, ngomong apa adanya ya. Salah satu masalah dalam rumah tangga kan perempuan tidak bisa asertif kan. Dia terlalu feminim. Asertif itu ngomong tegas yang dirasakan dengan baik ya, tapi dengan baik, tidak dengan gontok-gontokan. Kalau laki-laki dia default-nya adalah maskulin, tapi dia harus bisa secara prinsip-prinsip feminim, yaitu mengayomi, itu adalah menjaga keseimbangan dalam dirinya. Ya. Terkadang sebagai seorang ibu, kadang ada harus tegasnya, seorang ayah dia juga harus sedikit feminim gitu ya, supaya tidak terlalu keras misalnya seperti itu. Engagement dan spiritness. Spirit ini adalah melepaskan. Kalau engagement ini mengikatkan atau terlibat ya. Dewasa madya kita tahu kan fisiknya sudah mulai menurun, tapi perannya semakin banyak ya. Nah untuk itu dia dewasa madya harus paham mana sih aktivitas yang harus diikuti dan mana sih aktivitas yang harus ya off gitu ya. Kalau WA group itu banyak banget gitu ya. Nah, kalian periksa tuh orang tua WA kalian, WA grupnya mana, ditanya, Anda diskusi mana, Pak? Komunitas mana sih yang nggak perlu diikuti, kita keluar aja deh, nanti nggak nambah-nambah pikiran. Itu salah satu contohnya ya, separateness. Kita harus keluar dari WA group yang memang kita harus melepaskan diri, supaya tidak kebanyakan gitu ya. Perannya. Perkembangan sosial masa dewasa madya, kita selesaikan sampai ini aja ya, nanti dilanjutkan pertemuan besok karena memang untuk 2 materi. Kita lihat ya. Oke, sementara sampai itu dulu saja ya, sudah 5 menit nanti sudah pada selesai karena ini banyak banget contohnya ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai setengahnya. Kalau dari slide itu sudah slide ke berapa nih? Sudah slide ke 40 ya dari 77 alhamdulillah. Oke.